Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diori. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam keadaan sehat selalu meskipun di tengah kondisi pandemi dan tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Video kali ini merupakan video bagian pertama, dan saya akan menjelaskan bagaimana teknis persiapan lahan untuk tanaman jahe dalam polybag sebagai penunjang UMKM. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana syarat pertumbuhan jahe, dan jahe memiliki 3 kondisi yang akan mendukung pertumbuhannya. Yang pertama yaitu iklim, yang kedua media tanam, dan yang ketiga adalah ketinggian tempat. Tanaman jahe membutuhkan curah hujan yang relatif tinggi, yaitu 2.500 hingga 4.000 mm per tahun. Ketika umur jahe sudah 2,5 bulan hingga 7 bulan, jahe membutuhkan sinar matahari secara langsung, sehingga jahe harus ditempatkan di tempat terbuka yang dapat terkena sinar matahari secara langsung sepanjang hari. Sedangkan untuk suhu optimum dalam pertumbuhan jahe adalah sekitar 20 hingga 35 derajat Celcius. Untuk media tanam jahe sendiri, jahe sangat suka tumbuh pada tanah yang subur, gembur, dan mengandung banyak humus. Untuk tekstur tanah, jahe sangat suka tumbuh pada jenis tanah yang lempung berpasir, liat berpasir, dan tanah laterik. Jahe pada umumnya dapat tumbuh pada tanah dengan tingkat keasaman atau pH sekitar 4,3 hingga 7,4. Untuk ketinggian tempat di mana jahe bisa tumbuh, umumnya jahe dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan ketinggian 0 hingga 2000 mdpl. Namun umumnya di Indonesia, jahe dapat tumbuh pada ketinggian 200 hingga 600 mdpl. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persiapan media tanam atau lahan bagi jahe setelah jahe ditanam di dalam polybag dan akan dipindahkan ke lahan yang lebih luas atau di tanah. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan untuk menanam jahe sudah saya sebutkan di bagian sebelumnya, yaitu tanahnya harus memiliki tekstur lempung berpasir, liat berpasir, dan juga tanah laterik. Kemudian yang paling krusial adalah tingkat keasaman tanahnya. Jika tanah sangat asam, yaitu pH-nya di bawah 4,3, tanah harus diberi kapur atau dilakukan pengapuran agar tanah tersebut keasamannya berkurang hingga mencapai pH yang dibutuhkan oleh tanaman jahe, yaitu sekitar 4,3 hingga 7,4. Jika keasaman tanah atau pH tanah telah memenuhi kriteria untuk menanam jahe, maka yang selanjutnya dilakukan adalah membajak tanah sedalam 30 cm dengan tujuan untuk mendapatkan tanah yang gembur dan untuk menghilangkan tanaman pengganggu. Kemudian tanah dibiarkan selama 2 hingga 4 minggu untuk menghilangkan gas-gas beracun. Dan jika selama 2 hingga 4 minggu tanah juga belum gembur, kemudian tanah disiapkan 2 hingga 3 minggu lagi sebelum tanam dengan cara menaburkan pupuk kandang agar tanah dapat gembur dan siap untuk ditanami bibit jahe. Jika pada daerah Bapak, Ibu, dan teman-teman kondisi air tanahnya buruk, sebaiknya tanah diolah menjadi bedengan-bedengan dengan ukuran tinggi 20 hingga 30 cm dan lebar 80 hingga 100 cm. Dan untuk panjangnya mengikuti kondisi panjang lahan Bapak atau Ibu dan teman-teman. Jika kondisi tanah Bapak, Ibu, ataupun teman-teman memiliki pH yang sangat rendah atau tingkat keasamannya tinggi, maka perlu dilakukan pengapuran dengan cara memberikan pupuk dolomit agar tingkat keasamannya itu berkurang, yaitu menjadi lebih basah. Dan selain itu, tujuannya dilakukan pengapuran adalah untuk menambahkan unsur kalsium, fosfor, dan unsur kalium yang tujuannya untuk memperkeras bagian-bagian tanaman yang berkayu, kemudian merangsang pembentukan bulu-bulu akar, merangsang pembentukan biji, dan mempertebal dinding sel buah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknik penanaman jahe. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan teman-teman harus menentukan bagaimana pola tanaman jahe yang diinginkan. Terdapat 2 pola tanam yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Yang pertama adalah monokultur, dan yang kedua adalah tumpang sari. Umumnya, kita masyarakat Indonesia akan berpikir untuk menanam jahe secara monokultur, di mana pada suatu lahan hanya terdapat tanaman jahe saja yang ditanam dan tidak terdapat tanaman lain. Pola tanam yang seperti ini atau monokultur sebenarnya merupakan pola tanam yang dianggap cukup rasional karena kita menginginkan produksi yang cukup tinggi. Namun kenyataannya di lapangan, pola tanam monokultur selalu menimbulkan kerugian.
Namun sebaiknya Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat memilih untuk menanam jahe dengan metode tumpang sari, di mana pada suatu lahan tidak hanya ditanami jahe saja, tetapi jahe ditumpang sarikan dengan tanaman lain seperti sayur-sayuran dan palawija, misalnya seperti cabai rawit, bawang merah, jagung, dan yang lain-lain. Tujuan jahe ditumpang sarikan dengan tanaman lain adalah untuk mengurangi kerugian akibat naik turunnya harga, kemudian meningkatkan produktivitas lahan, lalu menekan biaya kerja, dan memperbaiki sifat fisik tanah, serta mengawetkan tanah akibat rendahnya pertumbuhan gulma. Untuk menghindari pertumbuhan jahe yang buruk akibat kondisi air tanah yang tidak mendukung, sebaiknya tanah diolah menjadi bedengan-bedengan. Kemudian dibuat lubang-lubang dengan ukuran 5 hingga 10 cm agar bibit dalam polybag dapat dipindahkan ke tanah tersebut. Cara penanamannya adalah dengan mendekatkan bibit rimpang dari polybag secara rebah ke tanah yang telah disiapkan. Untuk periode tanamnya sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, yaitu pada bulan September atau Oktober, karena tanaman muda umumnya membutuhkan air yang sangat banyak untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana pemeliharaan tanaman jahe. Yang pertama, ketika jahe sudah berumur 2 hingga 3 minggu, sebaiknya dilakukan pengecekan apakah terdapat rimpang yang mati atau tidak. Jika terdapat rimpang yang hampir mati, sebaiknya dilakukan penyulaman secepatnya agar tanaman yang disulam tersebut tidak tertinggal dengan tanaman lainnya. Pemeliharaan yang kedua adalah dengan cara melakukan penyiangan. Penyiangan yang pertama dilakukan 2 hingga 4 minggu setelah jahe tumbuh, dan untuk penyiangan selanjutnya dilakukan 3 hingga 6 minggu sekali tergantung tanaman pengganggu yang tumbuh. Selanjutnya, ketika jahe sudah berumur 6 hingga 7 bulan, tidak perlu dilakukan penyiangan lagi karena rimpang tanamannya sudah cukup besar. Tanaman jahe membutuhkan peredaran udara yang baik dan membutuhkan aliran air yang baik pula. Oleh karena itu, tanah harus digemburkan dengan cara pembubunan. Selain itu, tujuan dilakukannya pembubunan adalah untuk menimbun rimpang jahe yang muncul ke atas permukaan. Pembubunan dilakukan pertama kali ketika jahe masih berbentuk rumpun yang terdiri dari 3 hingga 4 batang semu. Umumnya, pembubunan dilakukan 2 hingga 3 kali selama umur tanaman jahe. Namun, hal ini sebenarnya tergantung kepada kondisi tanahnya. Selanjutnya adalah pemupukan pada tanaman jahe. Sebaiknya, tanaman jahe diberikan pupuk organik berupa pupuk kompos maupun pupuk kandang. Pupuk organik ini diberikan pada awal pengolahan tanah, di mana pupuknya disebar dan dicampur dengan tanah yang akan ditanami oleh jahe. Selanjutnya, pupuk juga diberikan di lubang-lubang tanaman sebelum jahe dimasukkan ke lubang tersebut. Selanjutnya, diberikan pupuk-pupuk sisipan pada umur 2 hingga 3 bulan, 4 hingga 6 bulan, dan 8 hingga 10 bulan. Umumnya, pupuk kompos diberikan setelah dilakukan kegiatan penyiangan atau bersamaan dengan kegiatan pembubunan. Jika jahe ditanam pada awal musim hujan seperti pada bulan September ataupun Oktober, sebenarnya jahe tidak terlalu membutuhkan air yang banyak karena airnya sudah berasal dari air hujan. Pemberian pestisida sebaiknya dilakukan sejak tanaman jahe sudah berada di polybag. Pemberian pestisida selama pemeliharaan biasanya dicampur dengan pupuk organik cair maupun vitamin-vitamin yang dapat membantu pertumbuhan jahe. Sekian video bagian pertama dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.